Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi rekan-rekan PKPA. Waduh, kurang semangat ya sebetulnya ini. Selamat pagi rekan-rekan PKPA. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai sesi pembelajaran PKPA kita yang yang mengangkat judul perancangan dan analisis kontrak yang akan diajarkan oleh Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko SHMH. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Profesor tersebut, beliau merupakan profesor yang memulai pendidikan dasarnya dan lulus dari sarjana hukum Fakultas Hukum UNER dan Magister Hukum pasca sarjana UNER dan doktor dari pasca UNER. Wow, sungguh luar biasa. Sepertinya tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung memulai pembelajarannya. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara. Slide-nya sama aja, meskipun itu di Erlangga ya, tapi secara substansi sama. Ya, karena saya memberikan materi PKPA di banyak tempat. Ya, saudara, kita brainstorming. Ya, dari informasi panitia peserta 42 ya, 42 yang online 15. Ya, jadi di sini hampir 30. Ya, seharusnya hampir 30. Gampang aja saya menghitung. Kalau kalau mau jadi advokat, ya, tetapi tidak memahami who you are, who am I, ya, Anda nanti jangan-jangan jadi advokat yang teriak-teriak di atas meja itu. Saya kalau kalau sudah ngasih begini, saya akan tunjukkan bahwa saya datang di kampus-kampus seperti ini, karena saya punya kepentingan. Saya sebenarnya ingin dengan orang yang teriak-teriak, tapi bicara dengan logika, dengan otak, bukan dengan mulut. Hingga saya bisa ajarkan bagaimana sekali aja saya melihat profil Anda, saya akan tahu kualitas Anda. Anda boleh challenge saya. Ya, berapa banyak advokat-advokat yang itu murid-murid saya. Mungkin Anda baru ketemu saya kan? Ya, supaya baru ketemu saya bluffing sekalian. Saya challenge. Saya kan sendirian. Boso Surabaya tawuran aku, tapi dalam konteks ilmu. Kalau Anda nawur saya, nggak usah mbok tawur, mari ini wis mati, wis tua. Ya kan? Tapi kalau saya bicara tentang ilmu, maka bawalah bejana kosong. Tahu kan maksudnya bejana kosong? Supaya nanti yang saya isikan itu bisa penuh Anda bawa pulang. Jangan kamu datang sudah bawa setengah atau 3/4. Yang setengah atau 3/4 yang kamu bawa pasti kesombongan. Tidak percaya. Ini kampus. Tempat orang berdialektika tentang ilmu. Ini semua sarjana hukum kan? Ya, ada yang bukan sarjana hukum? Nggak ada kan? Karena syarat untuk menjadi advokat itu harus sarjana hukum atau sekarang ditambahi ada SHI atau apa. Ya, di Indonesia itu banyak fakultas hukum yang didirikan. Anda semua nanti bergelar sarjana hukum. Tidak ada bedanya nanti. Tidak akan ada bedanya. Tapi yang membedakan adalah kualitas argumentasi saudara. Ya, ini alumni WK semua. Ada yang bukan ya. Yang bukan WK. Banyak malah. Banyak yang dari mana mas? UNED. Oh, saya dulu ngajar di situ. Anda tahun berapa lulus? Jadi dekannya Prof. Bayu itu. Diajar Prof. Hero enggak? Herowati. Ya, itu udah tua kan? Itu murid saya. Profesor, itu murid saya. Ya, jadi kalau kalau Anda mau ada di sini, saya pikir banyak murid saya juga. Mas, universitas? Oh, Zainul Hasan. Oke. Karena saya dulu waktu masih zamannya ujian negara, saya ngawas di situ. Kraksan kan? Kraksan. Ya, Kraksan. Saya tak sambil mobile, Mbak. Ya, saya biasanya ya, saya suka jalan-jalan. Oh, nggak connect. Oh, ya sudah, dilepas aja. Konekkan di situ aja. Ini dilepas saja, masukkan ke situ. Ya, dari BK 45, BK, Gunung Surabaya. Kapan lulus? Oh, itu Asri, dengan sekarang di Sidoarjo ya.
Kapa itu mana? Gresik. Oh, yang pesantren itu sama. Ya. Itu punyanya Pak Robah bukan? Bukan ya. Benar. Ini Mbak Kediri, Indonesia. Kapan lulus? Oh, Pak Dekanmu Pak Rinto toh. Kamu telepon dia sekarang. Ya. Itu murid saya sekarang bimbingan saya di S3. Uni apa? Bu Marwiyah. Ya, Bu Marwiyah. Ya, itu sekarang rektornya kan. Itu adiknya Prof. Mahfud. Oh, ya. Kapan lulus? Lama. Bu Sari dekannya. Ya, udah lama kan. Sekarang dekannya kan Pak Wian. Ya, Wian itu juga murid saya. Jos. Ya. Majen Sungkono. Ya, ada yang belum saya tanyain. Mbak ini WK ya. Iya. Baik. Saudara, sekarang saya ingin brainstorming. Anda nanti boleh bandingkan. Ya. Kalau ada kuesioner, kamu nilai masing-masing narasumber. Supaya pertemuan-pertemuan seperti ini bukan pertemuan yang Anda cari selembar kertas untuk menjadi syarat upah kan. Nanti lulus juga dapat aja disumpahin Anda kan. Disumpah apa disumpahin? Disumpah kan. Cukup disumpah, jangan ditambah ya akhiran. Sebab karena disumpah dengan disumpah itu beda. Tapi kebanyakan sekarang disumpahi kan. Jangan menjadi bagian yang itu. Karena itu judulnya kan ya, pendidikan khusus kan. Kalau di militer, untuk bisa ikut, itu syaratnya dia juga militer. Ya, diseleksi baru bisa ikut pasukan khusus. Ya, bukan pasukan nasi bungkus. Sudah tahu pasukan nasi bungkus. Yang penting yang gerakan bukan advokat gitu aja. Kalaupun ada paling oknum ya. Ya, oknum ya. Nah, saudara, nih saya kritik aja. Saya tidak hanya ngasih materi di Peradi, di organisasi advokat yang lain saya ngasih. Anda pikir saya hanya di Surabaya, jadi Mataram saya ngasih materi, di Mataram juga. Di Kendari itu loh saya ngasih materi. Ya, ini pun saya baru datang dari malam dari Jogja. Jadi kerjaan saya sebenarnya segini-gini. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan pada Anda. Anda nanti harus punya kepekaan, ya, peka, ya, dengan peka. Kasih tanda hapus koma di atas. Tahu nggak perbedaan peka dengan peka? Mas ini tadi dari BK ya? Oh, sumber. Sudah magang? Ya, belum. Apa bedanya peka dengan peka? Oke. Kalau peka, pernah dengar ya? Belum pernah dengar? Ya. Jadi, oke, ini sudah berdoa dari rumah tadi belum? Sudah ya? Ya. Anda harus berdoa karena yang datang ini bukan orang sembarangan ya. Itu wiritane sedino ya 10.000. Jadi Anda nggak siap nanti jangan-jangan yang kawa kan paham betul ya. Ya, peka itu sensitif. Oh ini nggak kuat, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Peka itu sensitif, ya. Tapi kalau peka justru
tidak sensitif. Ya. Nah, seorang lawyer, Anda nanti kan jadi lawyer. Ya, betul, mau jadi lawyer kan? Mbak-mbak ini juga. Anda harus punya kepekaan. Ya. Gimana kepekaan? Bahkan ketika kamu lihat, kamu punya kantor orang datang, ya, perempuan, sendirian, kasus apa? Hmm? Oke, apalagi? Hmm. Terus? Anda sudah mengidentifikasi. Kira-kira tujuan utama dia mau apa? Hmm. Dia advice, tapi goalnya apa? Dia apa? Ih, itu kan terlalu jauh. Dia real case saja, empiris. Ketika Anda identifikasi seperti itu tadi, dia mau apa? Ya, kalau Anda ya pernah ke dokter, ngapain? Mau digerayangi dokter? Iya, iya. Ya, maksudnya ya mana? Ya mau minta digerayangi dokter itu. Ngapain jauh-jauh? Saya kan juga bisa. Ya. Terus kalau sampai di situ dokter pasti akan ngapain? Ya, kemudian setelah itu sama, ya, ya terus boleh dokter ngasih obat. Mau pikir dokter ngasih obat kan? Bedanya kalau kamu berpikir hukum dengan orang awam, nggak boleh dokter kasih obat. Ya, dokter nggak boleh kasih obat, ya kan? Mau Anda malah teriak-teriak, "Ini dokter gimana nggak kasih obat?" Lawyer apa kampungan kamu? Ya, kalau lawyer yang dengan ilmu pasti dia jaga mulutnya. Tapi kalau lawyer nggak pakai ilmu, ya dia paling hanya pinter gini lah. Ya kan? Apa nggak lebih bagus saya cuma gini aja lebih keras kan? Hanya gebrak aja ada ilmunya, Mbak. Nggak usah keluarin banyak tenaga, tapi volumenya bisa didengar sampai mana. Ya kan? Dan untuk itu nggak perlu ikut PKPA ya. Kamu sudah benar mengidentifikasi. Tapi surat kuasanya kan tidak surat kuasa KDRT, surat kuasa pelecehan, dan kira-kira kuasa untuk apa? Ya, kalau Anda pernah buat surat kuasa kan? Pernah kan? Apa kira-kira? Ya untuk apa? Ya, tak bawa Anda langsung praktek. Yang lain boleh jawab loh ya, meskipun saya hanya ke dia. Ya. Ini nggak ada anggota dewan ini. Nggak ada, bener. Pingin jadi anggota dewan ada nggak? Nah, kalau ada duduk debat ini kursi ambil nih, karena ini kursi jadi nih. Ini kursi jadi, jangan. Kalau kursi belakang malah nggak jadi nanti. Ya, ambil kursi depan. Karena, udahlah, usia paling tua siapa angkat tangan? Anda berapa usianya, Mas? Ah, masih jauh. Tahu usia saya berapa? Usia saya kepala 6. Tapi murid saya, kemarin reuni di UNER itu, ada yang rambutnya putih sudah. Saya tanya, Bapak dari mana? Loh, Prof, saya ini muridnya, Prof, angkatan 90. Kan itu muridku. Tadi. Jadi saya, udah kok nggak berubah ya mulai dulu. Itu bedanya. Saya profesor tuh bisa ngelungsungi. Ya, saya tanya dulu. Ini saya gestur Anda ini saya jadi ragu. Ya, saya dulu sering ngajar di Jember, tapi setelah dekan Anda.
Cek, cek. Iya. Ya, karena saya nggak bisa mendemonstrasikan tangan saya dua-duanya. Di persidangan saja saya begitu. Ya, karena kalau ingin dapat, ya, ini Mas, Mas dua-duanya Mas apa? Ya, Mas Ferry, Mas. Iku tak buka mesti Gus Bah. Ya, al ilmu yuk to wala yu'ti ya. Apa artinya Mas? Al ilmu yuk to wala yu'ti. Tidak tahu benar apa enggak lafal. Ilmu itu ya dicari kan, ya. Jadi ilmu itu dicari.
bukan mencari. Ini teman-teman kan mencari ilmu kan? Benar kamu datang di tempat ini. Makanya yang beragama Islam terutama, saya selalu berdoa, ya Allah, jadikan setiap langkahku, tarikan nafasku dan aliran darahku semata-mata ibadah di jalan. Sehingga kalau saya datang ke sini, ya itu lebih senang, Pak. Di Jogja itu sampai sekarang saya kemarin ketemu ya para guru besar di UI. Ya. Prof, kan kami sudah sediakan kalau repot bisa online. Ya, sudah saya datang. Sampai sekarang saya ini promotor di Medan, USU. Ya saya datang. Ini sudah dijadwalkan di Riau aja, ya Riau. Minggu ini tidak bisa. Tolong jadwalkan aja Juni. Karena saya penuh jadwal. Saya selalu hadir, Mbak. Kenapa? Ini saya kan tidak bisa kontrol kan yang di online kan. Di UNER itu juga gitu. Di S1, S2 saya mesti ngajar. Saya nggak ngajar, Pak. Apalagi di S1, wajib guru besar ngajar. Saya katakan, guru besar wajib ngajar. Perkara guru besar yang nggak mau terserah. Kenapa? S1 itu seperti lembaran kertas putih. Ya, kalau yang nulis kitabnya keliru, selamanya kamu keliru. Nanti kita buktikan di forum ini pembuktian. Ya, kita buktikan. Jadi sebenarnya kenapa di negara ini hukum kayaknya karut-marut kan? Preman itu loh bisa begitu bebasnya bicara. Sementara di konstitusimu Indonesia adalah negara begitu banyak instrumen hukum disediakan. Ya enggak? Bagaimana datang perbandingan kamu di negara-negara lain. Gak akan segitu banyak instrumen-instrumen itu, tapi kepatuhan, ketundukan, dan penghormatan pada aturan main namanya hukum betul-betul dijunjung tinggi. Di Indonesia, kenapa banyak organisasi profesi? Karena dipecat di sini, pindah di sini. Gitu kok diajari etika profesi bagaimana? Kalau udah tahu etika, gak perlu pindah, malu, tutup mata, bunuh diri, harakiri. Iya kan? Coba, ini di forum ini jangan gua hati, ini kan forum ilmiah kan? Saya nggak fitnah, ini forum ilmiah, challenge saya akan berikan argumentasi. We talk about legal reasoning and legal argumentation, and then you giving legal opinion. Kerjaanmu kasih legal opinion. Itu yang bedakan opini di jalanan, yang isinya hoax dan menghapus, dengan opini hukum teman-teman. Tak beritahu, Mbak. Karena saya diajar oleh guru saya yang hebat-hebat itu, saya beruntung. Ya, saya masih ngalami diajarin semua profesor termasuk Prof. Saya tapi almarhum orang-orang yang hebat-hebat. Betul-betul boleh tahu ya. Kalau mohon maaf ya, ada yang pakai kalung laki-laki. Begitu ketahuan Prof. Saya tapi kelihatan ada kalungnya. Enggak apa-apa, ini cuka aja. Saya bukan Prof. Saya tapi demi Allah kamu pasti tunjuk. You yang pakai rantai anjing itu betul. Nanti kalau Prof. Gani, kamu kayak kera ya. Kamu kayak kera. Udah lapor sekarang Komnas apapun dilaporkan. Zaman saya enggak. Saya sama Prof. Toyo sambil tanya ditendangin terus. Kenapa ditendangi? Saya pakai sepatu udah, nggak pakai kaos kaki. Dulu pakai sepatu. Anda pakai kaos ini, Anda disuruh bawa batu kan kayak kuliah ya, bawa batu. Coba zaman sekarang profesor kayak gitu, udah laporan macam-macam Pak, dicari mulai dari BIN KPK, sekarang suruh identifikasi saya, ya kan? Dulu enggak begitu. Kita renungkan, kenapa profesor sampai ngomong rantai anjing gitu? Kenapa Prof. Gani sampai ngomong kamu kayak kera? Setelah pikir-pikir, ya bener juga. Coba Mbak ditanya, kamu kayak kera? Oke, kayak itu iya apa tidak? Min kan? Terus dia jawab, geleng-geleng berarti min. Min kali min, plus.
Tahu maksudnya? Jadi jawaban berarti, ya kamu kayak, jangan tersinggung Mbak, ini kuliah ya. Ya udah saya ganti Anda aja, nanti Mbaknya nanti khawatir nanti, wah saya khawatir nanti kalau dia ada apa-apa, tolong panitia siapin ambulan. Nah ini Mbaknya kamu jadi lawyer kena bluffing gitu oh ya, ya harus sudah diajari bahwa ilmu hukum itu ada lapisannya, ya. Yang tertinggi namanya lapisan filsafat, filosofi. Ya, kayak kamu di Sidratul Muntaha. Ya, sehingga bisa melihat spektrum apa yang ada di alam semesta. Di lapisan berikutnya teori. Anda ini sudah lulus sarjana, berteorilah. Ya, jangan katanya anunya anu dimasukkan ke anunya anu ya. Apa anu? Iya, apa anu? Ya, ya jangan kamu jawab dong itu sesuatu yang nggak jelas ngapain kamu perhatikan. Orang Indonesia mikirin sesuatu yang nggak jelas. Pokok kamu pikirin. Ada berarti belum bisa dibawa ke lompatan kuantum kayaknya ya. Kamu baru bisa diajak berhitung satu, dua, tiga, empat itu namanya deret hitung. Kalau Anda lawyer, Anda sudah harus deret ukur. Satu, dua, satu, dua, itu deret hitung. Satu, dua, tiga. Kalau deret ukur satu, dua, yang ini apa? Berapa yang? Satu, dua, empat, delapan. Terus delapan itu 16. Jadi begini loh. Ya, sehingga kamu jangan sama dengan klienmu. Kalau klienmu melangkah satu, dua, tiga. Lalu kamu ya satu, dua, empat, delapan. Lompatan kuantum. Makanya kamu ikut pendidikan. Ya ini pendidikan khusus, special. Anda ini pasukan khusus. Anda bukan Rembo. Tahu Rembo? Rembo itu senjatanya gede, pelurunya banyak, nembaknya begini. Iya kan? Siapa yang kena? Yang kena mertuanya, tetangganya, istrinya. Musuhnya nggak kena. Banyak PKPA model Rambo. Tapi saya datang sebagai ngajarin kamu sebagai seorang sniper. Kamu tak kasih cuma satu peluru, selesaikan masalahmu. Apa yang harus kamu lakukan? Kalau hanya saya kasih peluru tapi harus selesai masalahnya. Apa yang kamu lakukan? Bandingkan dengan Rambo, ini Rambo, sniper. Dua-duanya ada filmnya. Kamu lihat nanti film Rambo dan film sniper. Lawyer nggak pernah lihat film itu, rugi. Ya, yeah. Dengan melihat itu kamu diperkaya bagaimana cara kamu beroperasi. Ini pasukan khusus diterjunkan untuk melakukan sebuah operasi-operasi. Kalau saya kasih hanya peluru satu dan saya minta selesai masalah, apa yang kamu lakukan? Mbak boleh ya ngomong, bayar kan itu? Kalau Anda bayar, bicara, manfaatkan, ketemu dengan saya. Ya. Di luar itu, Anda konsultasi apalagi LO, ya saya hitung. Ya, saya hitung. Apa yang Anda lakukan? Cari musuhnya lalu ditembak. Pernah nonton film sniper atau paling tidak membayangkan bagaimana langkah-langkah seorang sniper membidik. Siapa yang suka nembak? Siapa yang berbagi? Bapak pernah? Ya. Ini Pak, untuk titik F sasaran itu paling tidak kalau senjatanya konvensional, kan? Ya, kan?
teleskop itu fokus. Ya, ini tadi kan saya tanya. Kita ngomong KDRT, ya kan? Sniper itu meskipun sudah F tapi ada orang lewat dia nggak mau tembak. Ya kan, Pak? Bahkan ketika ada kekaburan, obscure, orang lain nggak tahu dia. Siri disembunyikan malah dipamer. Saudara sudah paham ya. Ini brainstorming itu penting. Ini sudah minggu berapa? Minggu kedua ya, oke, masih minggu kedua. Tapi sudah mau terakhir, belum ya? Nah, mumpung belum. Jadi Anda harus memahami diri. Ini kan pendidikan khusus, ya khusus loh ya, special. Berarti Anda dicetak menjadi sniper. Yang tidak melalui proses itu, yang pada umumnya itulah yang Rambo. Menjadi aneh, ikut PKPA tapi kelakuannya Rambo. Pasti proses PKPA-nya nggak benar. Dan Anda nggak ketemu dengan ya dewa-dewa yang bisa ngajarin mana yang benar itu. Ya, itu pakai jurus gila saono sawat no gitu kan, batu, nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi PKPA ini menjadikan Anda sebagai seorang sniper. Apa makna sniper? Ya, dia tepat sasaran. Cool, calm, and confidence. Dan yang paling penting adalah silent operation. Di negara-negara maju, bukan lawyer yang teriak-teriak yang terkenal, justru lawyer yang diem. Ya kan? Ya, percaya. Di Indonesia malah dicari lawyer yang teriak-teriak. Di luar negeri cari lawyer yang diem, tapi tepat sasaran. Kenapa? Karena orang mana nggak suka masalahnya diumbar-umbar. Sekarang semua masalah dipublikasikan. Apa-apaan itu? Ya. Jadi yang dicari justru lawyer yang mampu silent operation, case close. Ya, Mbak. Iya, itu yang saya harapkan. Oke, materi kita ini. Ya, rancangan dan analisa kontrak. Anda nanti jadi advokat. Advokat. Saya tanya, apa advokat? Mas apa namanya? David. Ya, apa advokat, Mas? Kau pasti bukan dari Surabaya. Ya, dari Batam. Oke. Apa advokat? Cepat jawabnya. Cepat. Yang lain boleh jawab ya. Jadi di kelas ini kita berlomba-lomba. Ya. Who you are. Saya tanya kan, kamu siapa? Tanya pada dirimu, who am I? Saya ini siapa sih? Ini pertemuan keberapa? 5? Sebelumnya? Ini baru ketiga. Oh, bagus.
Saya nggak meminta Anda, karena asumsi saya, instruksi itu sudah diberikan oleh panitia. Ya, Mbak, kalau kamu tak minta masak mie, tapi tak masak mie, apa yang kamu lakukan? Ya, menyeduh air. Gimana cara menyeduh air? Oke, nyalakan kompor. Oke, terus nyeduh airnya gimana? Nunggu air, nyeduh airnya gimana? Oke, oke ya, ambil aqua. Oke, ya. Terus nyalakan kompor begini. Itu maksud saya. SOP-nya Anda kan kerjakan tiap hari itu kan. Tapi begitu ngomong SOP, bingung. Mengapa? Karena kalian tidak pernah dibiasakan. Preparation, before. Ya kan? Kemudian after, itu tidak pernah. Padahal kamu lawyer nanti, itu peralatan Bapak militer sebelumnya. Iya, bukan. Itu orang mau perang, gak nggak bedil toh, Mbak. Logistik itu harus disiapkan. Ya, itu back-ang itu ya, perbekalan aku itu dia bawa itu semua. Nah, perang cuman bawa peluru ya buat apa ya? Itu semua dipersiapkan. Jadi SOP-nya adalah kalau mau masak mie, kamu harus punya satu peralatan. Apa peralatannya? Paling enggak minimal ada kompor misalnya, ada panci, ya kan? Itu peralatan minimal itu kan. Perkara enggak ada apa? Enggak ada sendok, ya jari tangan dipakai gini. Ya kan? Berarti itu kan. Nah, kamu sudah identifikasi itu. Sama tadi loh. Ini saya sebenarnya memberikan contoh bagaimana nanti kamu prepare. Ya, oke. Setelah itu mie kan, mie-nya dari mana? Oke, ya Anda beli, ya. Itu aja kalau Anda urai flow-nya, itu berapa banyak itu, ya kan? Langkah-langkah. Padahal hanya ngomong mie instan, ya. Instan kan? Anda ngomong instan. Apa tahu-tahu wis mlebu nang ngene wetengmu? Enggak. Instan saja pakai proses. Apalagi ngurusi Paula Verhoeven. Ya, ngurusi Baim. Ya, Anda kalau ngurusin Baim gimana kira-kira? Sedang putus saya kan gitu ya. Wong aku juga siap kok ya. Kan gitu. Boleh nggak gitu? Sama-sama ridho. Anda lawyernya Baim. Sama-sama ridho. Sudahlah, kita jadian aja. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh? Ya itu Anda nanti kena sanksi kalau kalau asosiasi profesi Anda benar disanksi. Nggak boleh, Mas. Nggak boleh mencampur adukkan kepentingan pribadi dengan ya, kepentingan klien. Ya, mumpung bojomu gak ono, bojoku yo gak ono. Ya apa kalau kita berbagi karena itu keutamaan. Nggak boleh. Oh, karena itu kan ibadahnya nang nawang liya gitu. Ini kan dulu tempat ibadah banyak gitu. Red Cross-nya Indonesia. Ya. Nah, saudara, ini tadi ngomong mie saja, ya, itu ada proses. Bahkan itu sudah instan ya. Anda ngomong kopi instan, ini kopi instan kan? Konon katanya ini nggak sehat. Makanya saya nggak mau. Saya lebih baik black coffee. Lebih suka black coffee atau kopi hitam? Anda aja. Lebih suka black coffee atau kopi hitam? Oh sama ya. Tak pikir Anda lebih suka spaghetti daripada mie keluntung ya. Anda bangga, gengsi kalau makan fried chicken. Makan ayam itu kampungan kan. Makanya Anda lebih suka pancake daripada apem. Padahal apem Surabaya paling mahal di dunia.
80 juta pernah terjadi apem Surabaya. Iya, ya udah tahu ya udah itu maksudnya paham dari ya buat apa Anda sepaneng ya kalau saya begini ya kita kita di sini brainstorming ya kan karena asumsi saya bahwa basic Anda harus sudah kuasai. Kalau basic sudah Anda kuasai ya Anda dapat. Kalau Anda nggak dapat dari saya, aku tak dari wong Surabaya. Setiap kedatangan saya di forum-forum seperti ini, nggak dapat Anda, tak sunat mana ya? Tahu sunat, tahu sunat, Pak. Wih, ini loh kelas ilmiah dipikir porno kan susah ya. Di kelas ilmiah Anda pikirannya so ini, tapi di luar Anda malah keliru. Di luar, Mbak beritahu, saya tadi mau tanya, keluar dari situ, tutup mulut saya rapat-rapat. Karena saya tahu adabnya lawyer, saya tahu orang yuris, saya ini gurunya. Tahu adabnya orang hukum, kapan dia diam, kapan dia berbicara. Sekarang tak buka. Semua buka 1865. Kau berdata. Saya datang untuk mendemonstrasikan. Saya bukan hanya sekedar ya tidak. Cepat bukanya. Anda bukanya lama karena Anda nggak punya metode. Ya, Anda nanti advokat. Anda harus kayak saya post-it semua, ya kan? Karena dengan post-it Anda tahu. Kenapa saya minta 1865? Karena itu pasal pertama dari buku 4. Ya benar. Anda yang pakai gadget Anda lama. Ya, saya punya gadget tab. Ya, saya jamin Anda punya cuma satu ini aja. Saya punya banyak versi. Ya, itu terjemahnya Subekti. Ya, yang ini kayaknya bukan Subekti ya. Ya, sekarang Anda buka 1865. Ini KUH Perdata bukan? Kayaknya bukan. Ya, oh lah suplemen mas. Nah ini kan, kalau saya minta Anda menembak di titik F, nggak kena itu pasti terdeviasi di sini, geser kiri ke kanan naik, pasti yang kena kepala orang. Ini bukan Subekti pasti, bukan terjemahnya Subekti. Iya, yeah. Anda baca 1865 mas, itu buku 4 kan, di atasnya tentang pembuktian dan daluarsa. Anda baca, semua dengerin. Oke ya, denger ya. Meskipun tidak semuanya, Anda dengar kan? Sekarang baca Anda.
nggak mau menyalahkan.
Jadi yakinlah saya, nama itu saya untuk bicara kebenaran, tidak lain dari yang sebenar-benar. Saya ngajarin, Mbak. Jadi kalau saya mengatakan Anda tidak cantik, itu saya nggak bohong, saya benar. Kamu tanya ke saya, kenapa saya kok dikatakan tidak cantik? Nah, tak jelaskan. Hanya laki-laki yang bodoh yang mengatakan kamu cantik. Berapa orang marah ini tadi? Dia marah, ini marah kan? Kita kasih tahu, biar orang marah dulu, karena semakin kamu marah, ini nggak jalan. Memang sengaja saya buat kamu nggak bisa ngomong au aja gitu. Caranya gitu, baganya ekspresinya teriak-teriak, naik meja, gebrak-gebrak. Dia sudah nggak bisa menggunakan apa. Karena saya yang mengajarkan metode pengujian kebenaran hukum. Tapi itu nggak diberikan di PKP ya. Kalau diberikan saya senang. Kasih reasoningnya. Ini loh Mbak, bagaimana mungkin? Anda kan dari UIN kan? Bagaimana mungkin ini yang dari ciptaan yang maha sempurna? Siapa yang maha sempurna itu? Allah kan? Terus hanya diomong cantik oleh Mas Edo. Rata-rata aja kan? Jadi Mbak Yuni nggak cantik, tapi kamu cantik sekali. Bes, kenapa kamu milih orang yang hanya ngomong kamu cantik? Ini loh orang yang ngomong kamu cantik sekali kan mestinya lebih tinggi mengagari kamu. Nah itu tadi masalahnya. Paham? Kenapa saya tadi ngomong kalau kamu pengen belajar hukum, logikamu harus di atas rata-rata. Kamu akan bisa bermain terus. Ya, ya, ya. Jadilah ahli hukum, jangan jadi ahli nujum. Karena banyak fakultas hukum menjadi aliran kebatinan semua, ya kan? Dosen ini ngomong aja, mahasiswa ini meneng aja, ya. Nggak ketemu. Kan? Oke, dapat ya? Nah, sekarang, materi kita ini tentang analisa perancangan kontrak. Percaya nggak, saudara? Anda nanti kan jadi advokat. Pertanyaan saya, apa advokat? Kamu buka, kamu berarti belum diperintahkan. Sebelum, kalau saya ngajar, kemarin di Jogja, saya ngajar di UI. Ya, lama dong itu di sana. Bahkan di UI pun saya tim promotor. Kayaknya nggak banyak dosen-dosen yang juga di beberapa kampus. Jadi, saudara, mestinya itu tadi lah, sebelum masak mie, ya kan? Kamu siapkan. Lah kamu sebelum ikut course ini, pendidikan khusus ini, ya, kamu harus siapkan itu sepatu boot, ya kan? Mantel, tongkat, senter. Ini pendidikan khusus, profesi, bawa kitab sucimu. Ya kitab sucimu, advokat. Kitab sucinya advokat apa? Undang-undang apa? Undang-undang nomor berapa? 18 tahun? Bawa. Hah? 2000? Ah, pokoknya ada suara-suara nggak benar, telinga saya pasti tahu. Mata saya pakai kacamata, Pak. Jadi kalau lihat orang cantik, saya tahu. Nggak usah pakai kacamata. Ditutup 1000 lembar kain, saya bisa bedakan istri saya dengan tetangga saya.
Ya, apa saya sakti? Enggak, saya punya ilmu mengidentifikasi anatomi. Ya, ya Anda kan harus punya ilmu itu. Kenapa bingung? Ya, sudah nggak usah istri saya. Orang yang baru kenal ini aja. Saya akan bisa bedakan. Nanti Bapak yang nutupin keceng-kecengnya apa. Saya tahu mana dada, mana punggung. Nggak percaya buktikan di ini. Saat ini juga. Terus Anda ngomong porno, kan enggak, kan kita ngomong anatomi kan? Itu bedanya kalau kita diskusi dengan ilmu, nggak ada kata itu. Ya, buang jauh-jauh pikiran itu, karena kita di sini bicara ilmu. Tiap saya kemana-mana, Mbak, selama hotelnya di situ itu hotelnya ada yang tertinggi, ya minimal bintang 4 saya. Ya. Dan saya selalu dipesenin istri karena saya berangkat tanpa istri. Istri saya demi Allah saya bersumpah. Istri saya minta apa? Kamu wajib tidur di hotel plus plus karena nggak dengan saya. Kira-kira kalau Anda menjadi istri suami Anda perintah itu tidur di hotel plus plus. Dan saya udah ribuan hotel yang enggak tahu itu. Karena hampir tiap minggu saya besok Senin ngajar, Selasa sudah berangkat lagi ke Mataram. Ya, turun dari Mataram, saya akan berangkat lagi persiapan ke Riau, ya Kak, kemarin ke Makassar, Jogja, terus dan itu kan pasti hotel plus plus. Nanti kalau punya suami seperti istri saya, wajib loh ya, wajib. Berarti apa? Nggak boleh ditolak hotel plus plus. Apa hotel plus plus, Mbak? Jangan lama-lama jawabnya. Apa hotel plus plus? Nah, memangnya hotel ini nggak ada fasilitasnya. Memang turu yo sak gon-gone ono kasur, ono kloso, ono ya. Anda nggak usah pakai definisi itu, common sense aja. Begitu dengar kata-kata plus plus pikiranmu apa? Jelek kan? Padahal kalau plus plus itu mestinya yang dipikir yang cantik-cantik kan, rambutnya, lingkar pahanya, lingkar dadanya, ya kan? Mungkin bisa dari Kazakhstan, dari ya apa hotel plus plus. Dan karena saya ngajar di kampus kan, sudah hotel plus plus, terus wajib ayam kampus. Saya makanya saya nggak bisa lepas dari istri saya, nggak bisa lepas karena perintahnya cuma itu aja. Yang menyenangkan saya hotelnya plus plus, ayamnya ayam kampus. Ada nggak di sini ayam kampus? Kalau ada saya pesan. Ada nggak di sini ayam kampus? Ada pesan saya, belum buka. Ya. Apa hotel plus plus? Hotel plus plus Mbak, nggak ada hotel yang nggak plus plus. Pikiranmu aja yang ngeres. Kalau nggak percaya kamu ini loh Sangrila, ya kan? Itu pasti rate-nya X rupiah terus ada plus plus di atas kan. Kalau ada hotel yang nggak plus plus, Pak, itu pasti kerugian negara. Kenapa? Loh, kok oh loh, ya kan? Kamu orang hukum atau orang kampung, ya kan? Kalau orang hukum tahu pasti plus plus. Kalau ada hotel yang nggak plus plus itu pasti curang. Ya, itu pasti maling keuangan negara. Karena first plus tax, pajak. Kamu tidur di hotel harus bayar PPN. Makan di restoran aja dapat kan? Dapat plus itu. Juga double itu. Jadi first class itu tax, second class services. Ya sing ngeresi, sing layani kamu itu kan harus dapatnya dari jadi semua hotel ya harus plus plus. Makanya istri saya itu benar. Ya, ayam kampus ini tadi dong, ayam yang dijual di kampus namanya ayam kampus. Nek mbok dol neng kampung jenenge ayam kampung. Terus ngapain kamu mikir anak tonggo barang mbok gowo-gowo? Kamu tuh siapa? Kamu orang hukum atau orang yang suka sebar-sebar fitnah? Kamu lawyer, buat aja kan? Sama, Anda advokat, apa dasarnya kamu ngomong advokat? Siapa sih advokat? Baca di Undang-Undang 18 2003. Apa sih advokat? Siapa yang sudah ketemu? Bukaan, ya, bukaan kitabmu, tutupan botolmu,
Ya, tuh penoplosanmu saya gak mabuk kan. Udah ketemu? Yang udah ketemu angkat tangan. Langsung baca. Ya Mbak. Itu dasar hukumnya di Undang-Undang ya 18 2003 tentang advokat. Kemudian pasal pasal 1 angka 1 atau pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 1 atau angka 1. Angka 1 itu yang benar. Mengapa angka 1? Satu karena ketentuan umum. Dua karena bukan. Kalau dalam teknik perundang-undangan ayat itu angka yang dikurung itu. Pasal 1 di peraturan perundang-undangan tidak ada ayat. Itu adalah angka atau huruf. Itu item deskripsi. Pasti pasal 1 selalu ngomong yang dimaksud dengan. Ya kan? Tuh, dibaca Mbak. Nah, jadi kalau mau dengan profilingmu, ya kan, di profile gitu loh ya. Advokat adalah satu orang. Saya tanya, apa sih maksud orang? Mbak siapa ini? Mbak Nina buka pasal 13 13 B. Mbak Iwan tetap tetap undang-undang advokat. Pasal 13 13 baca. Itu bab 2 yang Anda baca. Sekarang baca pasal 13 13. Itu di bawahnya. Di bawah bab 2 itu. Ah, salah, salah. Saya telinga saya peka, nggak ada mengakibatkan. Hmm. Ada kata orang kan? Di sini juga kata orang kan? Katanya, orang di sini apa maksudnya? Dan orang di situ apa maksud? Sama undang-undang itu. Orang di pasal 13 perjanjian, yang lain bisa juga tidak ngomong perjanjian tapi persetujuan. Ya kan? Nah, saya tahu karena saya sakti. Anda lihat kok ya enggak lah Mbak, puluhan tahun sekian banyak kitab tak woco ya kayak Gus Baha kan, ribuan kitab dibaca ya dia bisa tunjukkan apa yang dimaksud dengan orang pada 13 13 dan orang pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat. Percaya nggak? Kalau yang ngajar saya, Anda harus bawa kitab karena saya ngaji kitab. Kampus kau niku cek katrok ere. Kampus karena kamu pakai bahasa Latin. Coba pakai bahasanya Mas. Iya pesantren. Ya, tempat orang menimba ilmu. Ya kampus itu bahasa Latin. Kalau dibahasakan Indonesia yang ambil serapan Portugis namanya sekolah. Di UNER itu ya ada namanya fakultas, ada namanya sekolah. Kalau di punyanya UNER universitas namanya sekolah pasca sarjana. Kalau punyanya fakultas hukum itu namanya magister doktor. Jadi kampus sama aja. Tadi lah kita lagi ngomong water, aqua, air, banyu, toyo, suicai itu. Ngapa ini kita ngaji kita? Angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan orang? Cepet-cepetan. Yang benar, kalau laki-laki tak jadikan saudara saya. Saya nggak ngomong yang perempuan tuh, yang laki-laki. Saudara. Nah ini kan, kalau saya tanya Mas Devin, ya, Anda orang, manusia,
Orang sama manusia sama enggak? Ya. Kenapa undang-undang menyebut kata orang? Orang itu maknanya subjek hukum. Ya. Nah, orang itu subjek hukum ada dua. Natuurlijk persoon, natural person. Orang siapa itu? Orang pribadi? Ya, Anda itu. Ya. Tapi ketika Mas Kevin ya, direktur PT, ya, direktur PT, berarti dia adalah orang orang badan hukum karena dia itu mewakili PT. Jadi di Indonesia dua ada orang itu, orang pribadi dan orang badan natural person dan legal person. Natural person dan res person itu teman-teman advokat, lawyer harus paham. Oke ya. Nah, kalau di advokat, kata orang itu orang badan hukum atau orang pribadi? Itu yang dibaca Mbak Yon. Orang badan hukum atau orang pribadi? Ya harus orang pribadi, mana ada PT jadi sidang ngarol ngitur PT gitu ya. Nggak ada. Orang pribadi. Untuk membedakan orang yang di sini tadi. Anda nanti banyak dengar kata orang di banyak peraturan perundang-undangan, tafsirnya macam-macam. Makanya kamu menjadi sniper. Ojo jadi wabeh podo. Lah Rembo itu kan disapu bersih semua. Itu juga yang membedakan kamu dengan yang di luar ruang ini. Itulah khusus ya. Kekhususanmu membedakan kualitas. Ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya, Mbak-mbak ini, kalau jadi lawyer, minta dibayar murah atau mahal? Kalau jadi lawyer, minta dibayar murah atau mahal? Mahal, mahal. Oke, tergantung dari kasusnya. Kasusnya cuma kopi sak gini, berapa tarifnya? Ini, ini katanya tergantung. Ini kopi ini masalahnya. Terus kamu minum, kamu mati. Ya, tahu sendiri. Ya, oh, tergantung ya. Ya, mau kasus apapun, ya, mau dibayar murah atau mahal. Mahal kan? Ya, tapi saya nggak merespon Anda, perempuan-perempuan ini aja. Mahal ya, semua denger ya laki-laki. Nggak tanya. Nih, Mbak, per jam tarifmu berapa? Short time atau long time? Yang setua saya ini kan sudah nggak terlalu poten kan? Malah banyak yang sudah impoten. Bisa nggak didiskon? Short time aja. Kira-kira itu pertanyaan kepada siapa sih kata-kata itu tadi? Pertanyaan kepada siapa itu tadi? Per jam tarifmu berapa? Short time atau long? Itu pertanyaan kepada siapa biasanya? Ya siapa? Maksud takut nang sapi mbak wedus ya. Siapa itu? Nah, ini loh yang saya senang kepada pelacur. Gitu. Pertanyaannya apa Anda pelacur? Lu kok ragu jawabnya? Ragu, saya juga nunggu ini. Mikir, karena kamu nggak baca kitabmu. Di kitabmu nggak ada satupun kata bayaran. Di undang-undangmu lu nggak ada. Nggak ada kan? Itu Mbak buka itu. Pasal 21. Yang ada kata honorarium. Apa honorarium? Bayaran. Bukan. Honorarium itu honor. Honor. Apa honor? Kehormatan. Makanya kamu disebut dengan officium.
Mosok profesi mulia terhormat kok dodolan apem. Paham maksudnya, Mbak? Loh, tapi dia ngomong di media tuh lawyer berbayar mahal, ya terserah. Terserah, saya tunjukkan kitabmu kok. Iya, pada bingung karena Anda, aku ki wong hukum mau duduk kan gitu kan. Nek gelari sarjana hukum, tapi nek sing digawa bukan kitab. Ya, kuliah menghafal. Anda tak kasih tips ya, gak usah bawa kitab, cuman bawa dua selesai masalah. Apa itu? Kemana-mana bawa korek sama kemenyan. Selesai. Ono masalah, bakaran kemenyan. Nanti mudun, opo sing iso tak bantu. Koniku ahli hukum tak dukun. Ya, ya biar aja, tapi saya kan nggak ngaji. Ya, ngaji, ya pakai kitab nggak? Kitabnya tumpuan kan? Kamu datang ke rumah saya, gak cuman tumpuan. Oma tak tumpuk itu gawe, ya perpustakaan. Supaya ketika kita defense, loh, saudara, Anda nanti harus paham. Pak, saya boleh minta kopi, kopi pahit tapi panas. Ya, ya. Ini loh, rumusmu. Catat, tidak ada tempat lain. Tulisan, tak jelas. Kan tulis yang saya omongkan. Maksudnya ditulis juga tidak harus ditulis. Yang penting keep in your mind. Masalahnya kamu ingat apa enggak. Kemungkinan ya memorizingmu lemah. Maka tulisan. LR, legal reasoning. Ya. LA, legal argumentation. LO, legal opinion. Jadi legal opinimu selalu based on, ya, selalu harus dengan ini. Tanpa ini ilmu jelek, ilmu error. Error jelek berarti mal praktek. Ya. Untuk Anda kuasai LR dan LA, ini literasimu harus kuat, ikrokmu harus kuat. Tanpa literasi, tanpa kitab, jadi dukun. Percaya nggak, Mas? Anda kan dekat dengan Zainul Hasan. Di situ ada mungkin. Agak ke timur namanya Banyuwangi, paling barat namanya Banten. Ada case kontra, ya. Lupa karena sak gini tebelnya, hanya pasal nggak ada judulnya. Hanya ada pasal 1 sampai pasal yang ke 129. Terus karena semua orang teknik tanya, ini pasal one prestasinya itu yang mana kan gitu kan? Sudah orang teknik nggak belajar hukum bingung. Akhirnya ingat, oh di sana kan ada dukun yang hebat. Satu disuruh ke Banyuwangi, satu disuruh ke Banten. Begitu datang ditanya, apa keperluannya? Gini loh, Mbak Dukun, direksi minta tolong bantuan menemukan pasal dan prestasi di mana. Akhirnya dua dukun bingung kuliah fakultas hukum. Ya, sampai kuliah fakultas hukum untuk cari pasal dan prestasi. Anda boleh tertawa. Anda pikir tidak ada dukun yang ada, tapi saya nggak perlu ngomong, nggak enak. Ya, saudara, ini loh. Jadi saya mulai sekarang, saya ajarin ya. Kitabmu itu satu, advokat, berarti kamu undang-undang advokat. Untuk menjawab saya ini siapa? Cerminmu ada di undang-undang advokat. Aktivitasmu pasti ngomong macam-macam. Maka 1001 undang-undang kamu harus kuasai. Ya, itu kan ada rumah sakit kan? Itu loh. Ya, ada rumah sakit kan? WK kan punya FK. Ada rumah sakit kan? Ya, terus pokoknya ono rumah sakit di sini sebelah itu aku di itu punyanya filantropi Pak siapa itu? Yang dua pilar itu loh. Yang di Majen Sungkono itu kan ada itu rumah sakit itu kan.
punyanya Tahir. Ya, Tahir kan? Mayapada, Mayapada, itu banyak. Datang ke Anda, tunjukkan, Pak, ini kemarin enggak apa-apa pipi ini ya. Begitu dipegang dokter kasih obat ini semua ya melepuh. Ya, melepuh. Pasti dokternya mal praktek. Terus Anda ngomong, "Ya bener, ayo budal," gitu. Lah, tawuran lah. Kalau kamu begitu melihat ini, apa yang kamu lihat? Pasti ngomong undang-undang praktek kedokteran yang itu sudah dicabut oleh undang-undang kesehatan sekarang ya. Masih pakai undang-undang rumah sakit. Anda pernah dengar asas preferensi? Kalau udah nggak berlaku berarti undang-undang praktek kedokteran nggak berlaku. Sudah dicabut oleh undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan itu mencabut 11 undang-undang. Berarti itu kita pakai asas apa? Iya, preferensi yang mana? Asas preferensi yang mana? Oke, bagus. Ya, Lex. Ya, sudah mulai lagi, sudah benar. Ya, apa? Yang lain boleh bantu. Lex apa? Nah, ini udah ngomong lama. Lex, oke, gini. Yang Anda paling familiar kan Lex spesialis. Derogat, derogat, lehi, general. Ya, itu yang khusus mengesampingkan yang umum. Ya, ini ada KUHD, ini ada KUH Perdata, sama-sama tentang perjanjian asuransi. Maka dipakai yang khusus. Ya, terus yang atas, yang atas, leg superiori, derogat lehi inferiori, leg posteriori, derogat lehi, berarti apa itu? Leg posteriori itu yang baru mengesampingkan yang lama. Mbak, Mbak siapa itu? Ya. Jadi, baca, biasanya peraturan pelaksana masih diberlakukan sampai ada peraturan pelaksana yang bakar minyak yang paling baik bukan Arab. Bahkan bakar kalau negosiasi Arab kan orang wajib bagi paruhnya minyak kan. Aku malah senang terus konsentrasi bolong gede. Iya kan? Ya. Jadi, saudara, perhatikan. Ya. Anda nanti, selain kitab dasarmu undang-undang advokat, Anda harus tahu kode etik di masing-masing ya asosiasi profesi. Anda pasti harus buka kitab-kitab. Ini lagi rame-rame demo buruh, ya kan? Mau pakai undang-undang kesehatan, ya gak nyambung. Anda buka undang-undang ketenaga kerja, Anda PP hubungan industrial segala macam, ya kan? Artinya apa? Sebenarnya Anda ini ya drafter. Anda ini juga paham tentang
Tahu asbabun nuzul, paham rasio legis, ngerti yang namanya memori fund tulis. Jangan sia-siakan ini. Saya beritahu Mas ya. Sebenarnya Pak siapa yang saya Pak? Pak Bambang. Ilmu hukum sebenarnya ilmu yang luar biasa. Tapi effortnya juga harus luar biasa disampaikan dengan demonstrasi yang luar biasa. Tanpa itu fail. Banyak kampus yang nggak ngajari ngaji kitab. Jadi semua saya minta baca 1865 kan. Di sini tadi baca mengaku, ya kan? Di sini ngomong padahal bahasa Belandanya sama. Menafsirkannya versi. Ya, jadi nanti Anda boleh kemana-mana bawa BW ini. Ya, tapi jangan lupa bawa yang asli. Kalau perlu punya yang asli supaya nanti kalau berdebat itu bisa ngomong aslinya ini loh. Ya. Nanti tak demonstrasikan di BBB kan ini masih pengantar. Brainstorming saya aja separuh waktu kan. Ini semua brainstorming, belum masuk ke substansi kan masih di depan aja. Ya. Tapi saya ingin justru dengan brainstorming itu ibarat saya meletakkan fondasi supaya berdirimu itu kokoh, ya nggak goyah. Mbak Yuni sudah punya calon belum? Belum. Sudah ada yang deketin kamu nggak? Belum ada. Wong lanang Kediri masuk mun sewu. Ini pakai bahasa Surabaya. Ijek kabeh. Nek wong ayu kok dijarno gitu loh ya. Enggak ini guyonnya. Nah, ini wong Surabaya gitu ya. Kan ini di Surabaya kan biasa gitu loh. Udahlah jadikan kata-kata itu bumbu yang menyegarkan ya. Saya beritahu, Mbak kalau kamu diberitahu teman dulu cowokmu gandeng cewek yang lain, kira-kira reaksimu gimana? Marah kan? Udahlah manusiawi, nggak perlu kamu gelarmu profesor doktor karburator bocor. Ya, yeah. Wong wedok itu begitu diomongi, kalau bojomu gandeng wong wedok, ya kan? Terus langsung melayu kan? Nggak, oh parah. Ya, yeah. Itu namanya. Ini kan semua calon advokat kan? Pernah dengar? Testimonium de auditu. Testimonium de auditu. Pernah dengar? Nah, oke. Okay. Kalau nggak pernah dengar testimonium de auditu, saya tanya, pernah dengar testis? Testis, tahu Mbak? Testis, Mas David, apa? Testis, apa? Ya yang Anda pahami aja. Apa? Bagian salah satu alat kelamin pria. Oke, apa itu? Fungsinya, alat reproduksi. Iya kan? Testis kan? Ya. Sekarang saya sugestikan Maxim. Unus testis, nullus testis. Satu buah zakar bukan buah zakar. Tadi loh, alat reproduksi itu bahasa lainnya buah zakar. Ya, ini kembali kayak guru guru biologi yang di itu ya, gambarkan testis, gitu kan ya? Kira-kira gambar testis gimana? Ayo coba, saya ikutin. Gambar testis gimana? Ya, bulat. Bulat apa oval? Bulat apa oval? Terus nanti yang punya dibuktikan di rumah sendiri-sendiri. Ya, unus satu. Ya, kalau satu bukan, berarti harus dua ya, benar. Atau yang begini, yang mana? Hmm?
Yang bawah, bukan yang ini. Ini Mbak, Mas, nggak salah kamu jawab, tapi nggak tepat. Karena unus testis, nulus testis, nggak mungkin itu ngomong biologi. Itu ngomong hukum, satu saksi bukan saksi. Karena testis di sini maknanya saksi. Oke, saya sugestikan biar kamu bisa. Arti bisa itu apa? BISA artinya apa itu? Mampu. Ya, apa namanya Mbak? Devi bisa mengangkat meja. Devi mampu. Devi terkena bisa ular. Devi mampu ular. Apa bisa yang ini? Racun kan? Sama dengan testis, sama-sama bahasa Latin. Kalau kamu pakai bahasa biologi, yaitu skot, yaitu buah zakat. Tapi kalau kamu ngomong hukum, itu maksim hukum loh. Punyanya lawyer itu, unus testis, nulus testis. Itu testis maknanya saksi. Ya, lah yang diomongkan namanya testimonium, kesaksian. Ini mbak kalau berantem dengan suami, diomongin itu kan, sama perempuan lain. Terus suaminya ngomong, apa buktinya? Siapa sih ngomong? Ikilah ben testimoni kan gitu. Kan gitu. Testimoni hanya gara-gara ya. Paham? Testis itu orangnya. Testimoni kesaksiannya. Anda ini gimana? Lah kalau Anda saksi satu diterima enggak? Enggak diterima. Minimal dua. Jadi testimonium de audi itu berarti kesaksian karena audio, auder, audi. Berarti apa? Suara, mendengar. Bahasa gaulmu, hok. Hok. Maka kalau Anda lawyer, jangan testimonium de audi itu, tapi audi. Et alteram partem. Audi itu dengarkan. Ya, part itu pihak. Partem pihak. Audi et alteram, dengarkan pihak-pihak. Ojo percaya jare konco, klarifikasi kepada yang lain. Supaya apa? Supaya memperoleh ya kesaksian, pembuktian yang objektif, yang valid. Paham ya? Clear ya? Mohon izin Prof, Ya. Waktunya break. Ya. Oke. Break berapa menit? 15 menit, Oke. cukup? Silakan. Baik, rekan-rekan Silakan, sebentar break. kita akan break sejenak, boleh untuk menggunakan waktu ini untuk ke toilet ataupun minum, dan kita akan kembali lagi pada pukul 10.15. Untuk teman-teman yang di Zoom juga diperbolehkan untuk beristirahat sejenak. Terima kasih dan sampai ketemu pukul 10.15.